Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast kelompok 8 akan membahas tentang teknik analisis data. Pada podcast kali ini kita sudah kedatangan oleh dua mbak-mbak cantik yang ada di depan saya. Boleh dikenalkan mbak, namanya siapa? Baik mas, di sini perkenalkan nama saya Lufi Irdiana dan teman saya yang bernama Rantika Dwi Maharani. Oke, dengan Mbak Rantika dan Mbak Lufi ya. Mbak Rantika dengan Mbak Lufi ini kira-kira dari mana ya asalnya? Dari instansi mana? Baik, kami dari instansi IAIN Kudus. Oke, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan inti mengenai teknik analisis data, kira-kira mbak-mbak ini menggunakan referensi apa ya dalam pemahaman teknik analisis data itu sendiri? Kami di sini menggunakan referensi dari buku karya Profesor Dr. Sugiono. Berarti dengan mbak-mbak ini menggunakan referensi dari buku tersebut. Sekarang masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut mbak-mbak nih, pengertian dari teknik analisis data itu apa sih? Baik, menurut buku dari Profesor Dr. Sugiono ini, analisis data adalah mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi yang disusun secara terorganisasi dengan baik sehingga mudah dipahami oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi seperti itu ya pengertian dari teknik analisis data menurut Mbak Lufi dan Mbak Rantika. Selanjutnya nih untuk pertanyaan yang kedua, apa sih macam-macam jenis-jenis dari teknik analisis data itu sendiri? Pada jenis teknik analisis data kuantitatif itu ada dua, yaitu statis deskriptif dan statis inferensial. Statis deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data apa adanya, sedangkan statis inferensial yaitu menarik simpulan mengenai suatu variabel untuk menggeneralisasikan pada populasi. Oh, jadi begitu ya. Macam-macam teknik analisis data tadi ada dua. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir tadi, tapi bukan untuk terakhir kalinya. Bagaimana sih proses dari teknik analisis data itu sendiri menurut mbak-mbak ini? Mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya. Silakan, Mbak. Oke, proses analisis data pada penelitian kualitatif itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu sebelum kita memasuki lapangan, yang kedua selama kita memasuki lapangan, dan yang terakhir adalah saat kita setelah memasuki lapangan. Nah, yang pertama sebelum kita memasuki lapangan, analisis itu dilakukan terhadap hasil data studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan untuk fokus penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada analisis selama di lapangan. Nah, analisis tersebut dilakukan pada saat data berlangsung. Nah, pada saat wawancara itu nanti peneliti akan melakukan wawancara sampai data tersebut kredibel. Lalu setelah itu datanya sudah terkumpul, maka data tersebut akan direduksi agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk memberikan data selanjutnya. Oke, jadi begitulah tanggapan-tanggapan mengenai teknik analisis data menurut Mbak Lufi dan Mbak Rantika. Selanjutnya kita akan kedatangan lagi satu narasumber yang memiliki referensi lain, saya rasa. Baiklah, nanti kita akan tunggu kelanjutannya. Ya, kali ini kita sudah kedatangan satu lagi wanita yang akan menjadi narasumber kita mengenai teknik analisis data. Baik, mungkin kita langsung saja dengan tanya dengan mbak-mbak ini. Mbak, namanya siapa? Baik mas, nama saya Salisa Hoyuna. Oke, dengan Mbak Salisa. Mbak Salisa ini dari instansi mana atau asal dari mana? Boleh tahu lah untuk teman-teman kita. Saya dari Kudus, lebih tepatnya di IAIN Kudus. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang inti, boleh nih dikasih tahu referensi apa sih yang digunakan Mbak Lisa ini untuk mengenai teknik analisis data? Kalau saya itu menggunakan referensi dari jurnal-jurnal online. Itu aja. Oke, jadi referensi yang Mbak Lisa gunakan ini adalah internet dan jurnal-jurnal online ya.
Oke, langsung ke pertanyaan inti. Pertanyaan pertama, menurut Mbak Lisa nih, apa sih pengertian dari teknik analisis data itu sendiri? Ya, jadi pengertiannya dari analisis data adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti semua data yang diambil dari alat penelitian. Alat penelitiannya itu bisa berupa dokumen, rekaman maupun catatan. Oh, jadi seperti itu ya yang Mbak Lisa simpulkan dari pengertian teknik analisis data. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut Mbak Lisa, jenis-jenis dari teknik analisis data itu apa aja? Nah, kalau yang dari internet ada 2 jenis teknik analisis data. Yang pertama analisis kuantitatif dan kualitatif. Di sini yang membedakan itu yang di kuantitatifnya yaitu ada analisis regresi dan analisis faktor. Nah, kalau analisis regresi itu digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, kalau yang analisis faktor itu untuk mencari struktur pokoknya. Jadi seperti yang narasumber yang sebelumnya itu berbeda sama yang punya Mbak Lisa. Mbak Lisa itu ada tambahan regresi itu tadi sama faktor. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Proses dari teknik analisis data itu sendiri, bagaimana Mbak Lisa? Jadi prosesnya ada 4 tahapan. Yang pertama ada analisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponensial, yang keempat analisis tema kultural. Dan yang di analisis domain itu memperoleh gambaran umumnya, jadi nanti ditemukan banyak domain atau kategori. Nah, selanjutnya di analisis taksonomi itu domain yang dipilih itu dijabarkan lebih terperinci. Kemudian yang di analisis komponensial itu dicari ciri spesifiknya. Setelah itu yang terakhir analisis tema kultural itu domain yang sudah ditemukan ciri spesifiknya tadi dibandingkan dengan domain lain, dicari hubungannya, kemudian ditentukan kesimpulannya. Sudah. Oke, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan dari kami untuk Mbak Lisa. Mungkin untuk mengakhiri video ini ada pesan-pesan untuk pemirsa yang ada yang lagi nonton nih. Monggo Mbak Lisa. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatannya. Dadah. Oke, begitulah podcast kami dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan yang ada di podcast kami. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kawan.